tahun ini kan memasuki pembukaan portal yang kelima. Lah, pembukaan portal itu ya itu tadi yang portal pembukaan tabur tuai. Apa yang selama ini kita tabur, kita tuai. Ya kalau kita menaburnya baik, yang kita tuai adalah anugerah, yang gitu. Yang kita tabur kejelekan, keburukan, ya yang kita terima adalah ya sama apa yang kita tanam gitu kan. Ya, itu intinya seperti itu. Kenapa akhir-akhir ini Mas, setiap ada bencana, ada musibah, selalu dikaitkan dengan Eyang Sabdo Palon yang sudah 500 tahun agak janji? Oke, lanjut Mas. Makanya kita harus perlu penataan diri di dalam kehidupan ini, karena jangan membiasakan diri untuk diarahkan hal-hal yang sifatnya negatif. Karena sifat negatif itu bisa terjadi karena unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan. Nah, ketidaksengajaan itu kita tidak menyadari sesuatu yang kita lakukan di alam sadar kita kan. Kita tidak sengaja, makanya kan kita harus membiasakan untuk mempunyai pikiran yang baik, perasaan yang baik. Maka nanti kalau kita mempunyai membiasakan pikiran baik, perasaan baik, maka ucapan kita juga ikut baik, perilaku juga baik. Kalau kita ucapan kita baik kan juga tidak membuat sakit hati orang kan gitu kan, karena mulut itu kan ya walaupun kelihatannya cuman keluar suara tapi itu bisa menusuk hati seseorang. Betul Mas. Gitu. Sebentar Mas, saya potong sebentar Mas ya. Pandangan Mas Dinus, gambaran alam, gambaran manusia setelah bulan Suro besok ini bagaimana? Nah itu tadi, apakah memang ada bencana yang lebih dahsyat lagi, atau memang ada sesuatu yang perlu kita waspadai sehingga Mas Dinus mengatakan bahwa kita harus saling kasih sayang, ya kan? Saling menyatu dengan alam. Apa makna dari itu Mas? Nah, tadi kan saya bilang Budo kasih kan Rabu Kliwon ya, ibone 15 nek hitungan Jawa, pasaran Jawa itu 15. Nah, Rabu itu 8, 7, Kliwon itu kan 8. Nah, itu kan Budo kasih artinya. Buddha itu kan budi artinya. Lah, budi itu kan perilaku yang baik untuk menciptakan kasih. Nah, yang selama ini kita mendapatkan kegelapan kehidupan. Kegelapan kehidupan ini dalam arti gini, orang selalu mendapatkan masalah terus. Kita nggak bikin masalah, dibikin masalah terus sama orang lain kan gitu loh. Iya kan? Terus mungkin kita mempunyai hutang nggak selesai-selesai. Itu gambarnya seperti itu. Kayaknya bagian dari tergelapkan kehidupan kan gitu. Bukan kita yang bikin tapi tergelapkan kan gitu. Dengan segala permasalahan kehidupan itu ada yang masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah mungkin rumah tangga, kan macam-macam yang namanya kegelapan hidup ya. Nah, di saat kita menerima kegelapan itu yang tak kunjung selesai, kadang-kadang kan jatuh bangun gitu kan, kita akan tercerahkan. Itu bagian orang yang mempunyai hati yang baik kan gitu. Jadi orang sudah berbuat baik, kita diperlakukan tidak baik sama orang lain kan gitu kan, tapi kita menerima dengan sabar. Nah, dengan kesabaran kita kok nggak selesai-selesai kan gitu kan. Kadang-kadang kan gitu. Nah, akhirnya semoga saja setelah bulan Suro ini ada pencerahan itu.
bagi yang tergelapkan, yang orang yang sudah sabar, yang orang yang sudah narimo tetap mendapatkan masalah, ya orang-orang seperti itu semoga saja nanti akan mendapat pencerahan, entah itu secara materi ataupun non materi, dan gitu. Terus bagi yang orang yang suka memberikan kegelapan buat orang lain atau hal-hal yang lain, nah dia akan, ya namanya kan zamannya akan menyingkirkan yang hal gelap-gelap, berarti yang gelap, yang suka memberikan gelap-gelap itu tersingkirkan. Nah ya yang tersingkirnya ini itu entah melalui bencana, entah itu ada permasalahan apa kan gitu, jenenge wong nandur kan bakal ngunduh. Iya, kita menanam pasti menuai. Nah kan saya duluan bilang kalau bulan Suro tahun ini kan memasuki pembukaan portal yang kelima. Lah pembukaan portal itu ya itu tadi yang portal pembukaan tabur tuai. Apa yang selama ini kita tabur, kita tuai. Ya kalau kita menaburnya baik, yang kita tuai adalah anugerah yang itu. Yang kita tabur kejelekan, keburukan, ya yang kita terima adalah ya sama apa yang kita tanam gitu kan. Nah, itu intinya seperti itu. Kenapa akhir-akhir ini Mas, setiap ada bencana, ada musibah, selalu dikaitkan dengan Eyang Sabdo Palon yang sudah 500 tahun agak janji? Nah itu sudah menjadi jongko Mas, kan pepestine nusawus tekan janji. Kapitung zaman pepestine nusawus tekan janji ya kan. Iya. Wis kapitung 500 tahun kan gitu kan. Bali marang Gama Budi. Iya kan? Gama Budi itu dalam arti budi pekerti. Ya itu tadi semua yang kita mempunyai perilaku baik, ya kan? Pikiran baik, prasangka baik, akhirnya mempunyai ucapan yang baik kan gitu kan. Nah itu kan bagian dari budi pekerti dan gitu, karena budi pekerti itu mengajarkan wong istilahnya lembah mana ya kan, narimo, eling nang mas podo kan, macam-macam ya Mas. Iya. Nah itu sudah menjadi dasar orang Jawa. Umpama sahadat itu sahadate wong Jawa ki eling nang mas podo, iya kan. Eling apa? Eling karo pangucape dhewe, eling karo apa yang kita pikirkan, eling dengan apa yang kita rasakan, eling dengan apa yang kita perbuat kan gitu. Nah waspada dengan ucapan kita sendiri, pikiran kita, rasa kita, perilaku kita, ya kan. Kalau kita sudah waspada dengan diri kita, itu otomatis waspada dengan yang lain. Kalau kita eling dengan diri kita, otomatis itu akan eling dengan yang lain. Jadi dasar utamanya kan dari diri sendiri. Ketika kita bisa mengerti dengan diri kita sendiri, otomatis kita sendiri akan mengerti dengan yang lain. Ketika kita bisa mengerti dengan yang lain, itu bagian dari Hamamayu Hayuning Bawono. Iya, jadi Hamamayu diri, Hamamayu Hayuning Sasomo, ya akhirnya pada intinya itu secara keseluruhannya adalah Hamamayu Hayuning Bawono. Nah itu juga sudah menjadi jangka ya yang Sabdo Palon itu kan, dan itu sudah ada tembangnya juga Mas gitu. Bisa itu Mas, tembangnya bisa dicuplik sedikit. Tembangnya? Iya. Lali ora ya. Bentar ya. Tembang yang Sabdo Palon itu ya zaman ya diarani yang Sabdo Palon nagih janji yang gitu. Kelawan patuko sang noto wangsul maring sunyahuri mung kula matur petongo
ing benjang sak punggur mami yen wis prapta kang wanci jangkep kang salatus taun wit ing dinten punika kula gantos kang agami Komo putih kula sebar tanah Jawa sinten tan purun nganggeyo yekti kula rusak sami sun sajekan putu kula berkasaan rupi-rupi dereng lega kang ati yen durung lebur tempuh kula damel pratandha bayan mami arti mrapi yen wis jeblok milih gitu Mas. Apa makna dari jadi tembang yang Sabdo Palon itu? Yang Sabdo Palon itu tembangnya isinya itu intinya gini. Jadi sudah kehitung 500 tahun. Iya. Terhitung itu yang Sabdo Palon akan mengembalikan agama Budi itu dalam arti budi pekerti Jawi. Jadi ajaran-ajaran yang Jawi yang dulunya itu menjadi tatanan kehidupan orang Jawa yang sekarang sudah hilang karena datangnya dari karena pengaruh budaya-budaya yang bukan dari Jawa. Iya, yang akhirnya mengakibatkan dunia ini ya menjadi seperti ini kan gitu. Kelestarian dari bumi Jawa ini yang dulu gemah ripah Lojinawi, yang dulu penuh dengan kemurnian alamnya, sekarang udah rusak semua kan gitu. Jadi istilahnya itu orang sekarang itu budi pekertinya sudah nggak main kan gitu. Iya. Sudah nggak dipakai kan gitu.